Kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang kelima. Hampir semua sudah pernah membaca dan mendengar, tapi Tuhan minta supaya saya berbicara perkara ini juga, jadi saya sampaikan. Mulai ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, pada hari ini kita belajar di mana Simon pada waktu dia semalaman menangkap ikan tidak mendapat apa-apa. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas perahu Simon dan minta dibawa ke tengah sedikit. Saudara, apakah Tuhan Yesus ini naik ke perahunya Simon ini kebetulan atau memang direncanakan? Hah? Direncanakan, saudara. Allah tidak pernah melakukan sesuatu tanpa rencana. Tetapi sebaliknya saudara dan saya ini melakukan dengan rencana atau tanpa rencana? Hah? Ayo. Allah tidak pernah melakukan sesuatu tanpa rencana. Tapi sebaliknya saudara ini harusnya pakai rencana apa enggak? Hah? Pakai? Ya dah. Pakai loh? Pakai. Karena apa? Karena kamu kepengen jadi Allah. Loh, betul dah? Loh, saudara dan saya ini jatuhnya selalu di mana? Selalu kesombongan. Nah, kesombongan itu, ketinggian hati itu sebetulnya segala sesuatu aku Pak Allah. Aku. Lah kalau aku, lalu kalau kamu bikin rencananya Allah atau rencanamu? Nah, kalau nyanyi apa? Nah, rencanamu kalau nyanyi, ya dah. Tapi pelaksanaannya, jadi. Nah, makanya kamu kebentur-bentur terus. Karena apa, saudara? Karena kita tidak menyadari bahwa Yesus sudah memberi kita Roh Kudus dan kita itu sudah diberi firman petunjuknya.
Dan kita ngangkat Yesus sebagai Raja loh. Jadi rajanya siapa? Yesus. Tapi Allah bukan pemimpin bangsa, saudara. Allah Raja di atas segala raja, dia Allah yang maha kuasa, dia punya otoritas segala-galanya. Saudara dan saya ini ciptaannya. Kira-kira kalau saudara bikin roti itu untuk kepentingan saudara sendiri. Kamu bikin, ya kan? Tapi kira-kira rotinya itu protes. Sudah dihias bagus-bagus, kok aku dimakan? Lalu yang bikin ini bilang apa? Aku bikin perlunya dimakan, tapi saudara kepengennya jadi hiasan. Sebab kalau jadi hiasan kan bangga. Iya toh? Lebih enak yang dimakan atau enak dibanggakan toh? Nah, nanti saudara ini perhatikan, lalu kita periksa diri kita masing-masing. Kamu ini sebetulnya masih apa? Ya. Sebetulnya Tuhan Yesus menghendaki kamu jadi apa? Tetapi engkau masih kepengen jadi apa? Loh, ini jawaban dewek-dewek, sebabnya aku sing nilai, salah. Cuma saya ini melontarkan, saudara yang nilai dirimu dewek, renungin lalu bertobat. Kita perhatikan sekarang. Waktu Tuhan Yesus menyuruh membawa dirinya ini ke tengah, selesai berfirman apa sebelum? Waktu ke tengah mau suruh Tuhan Petrus bilang, Tuhan Yesus bilang tebarkan jalamu. Nah, itu setelah apa sebelum? Setelah berfirman, perhatikan. Ini kuncinya, saudara. Banyak orang Kristen merencanakan jalannya sendiri, hidupnya sendiri, pikirannya sendiri. Lalu setelah dia baca Alkitab, terus diimani, dijalanke, tidak jadi. Lalu dia berkata apa? Sudah baca firman, tak imani, kok tidak jadi? Loh. Yesus berfirman. Setelah Yesus berfirman selesai, Petrus dengar. Yesus ngomong lagi pribadi sama Petrus atau berdasarkan firman tadi? Pribadi, dia berkata, Petrus, ke tengah. Tebarkan jalamu. Jadi saudara dan saya harus bisa membedakan antara logos, firman Tuhan ini, buku ini secara umum, dan rema, firman Tuhan secara pribadi. Saudara dan saya harus membaca firman secara umum. Lalu dengan membaca firman, imanmu dibangkitkan. Ya toh? Tetapi untuk menghadapi masalahmu, kamu perlu apa? Rema. Ngerti maksud saya. Petrus semalaman nyari ikan tidak ada. Satu saja tidak dapat. Semalam. Berarti dia ini di dalam kehidupan sebagai nelayan kesulitan enggak? Hari itu mangan apa? Sudah semalam suntuh, kerja setengah mati, tidak berhasil. Persis toh? Dengan masalah saudara toh? Setengah mati kerja, diakali orang. Loh, kabur semua. Pinjem bank, pikirnya mau dapat untung, malah bunganya nambah-nambah karena orangnya tidak bayar-bayar. Loh, bangkrut. Persis Petrus toh? Semalam suntuh tidak dapat apa-apa. Nah, lalu saudara kerap kali baca firman, lalu cari ayat, lalu diimani. Tidak jadi-jadi lalu wah bojel lah. Salah. Saudara baca firman,
Saudara tunggu sampai selesai, baru tunggu sampai Tuhan berfirman secara pribadi. Waktu Tuhan Yesus berfirman kepada Petrus, Petrus sama dengan saudara dan saya. Apa Petrus langsung gini, ya wes, nurut saja. Tuhan ngomong gitu, enggak. Petrus bilang, Tuhan aku semalam suntuk loh, enggak dapat apa-apa. Tapi karena engkau nyuruh, oke deh. Ngerti maksudnya. Sebetulnya Tuhan Petrus ini kurang ajar. Kurang ajar dia bilang, aku ini sebetulnya kan nelayan. Engkau ini kan tukang kayu. Aku ini sudah semalam suntuk loh, enggak dapat apa-apa. Tapi ya sudahlah. Karena apa? Setelah dia mendengar firman, ada kuasa di dalam pembawaan firman Yesus. Maka dari itu dia ingin nyoba membuktikan apa yang telah didengarnya itu. Saudara dan saya harusnya begitu. Baca firman lebih dahulu. Tapi jangan bacanya, sudah baca banyak, saya bilang, oh baru sedikit Pak, Lukas selesai. Tapi tak praktekin kok tidak jalan loh. Saya bilang, baca itu semua dulu. Dari Kejadian sampai Wahyu habis gitu loh. Wah Pak, habisnya kapan? Wong yang Kristen saja 10 tahun baca Alkitab belum pernah selesai. Loh, jangan niru yang Kristen tahunan. Loh, jujur. Di sini ini yang sudah baca Alkitab habis apa? Berapa ini? Coba saya mau lihat. Yang lainnya sudah habis apa belum? Jujur baik. Tapi belumnya itu karena malas atau baru? Nah lain nih baru. Nek males itu yang sadar tobat. Alkitab segini kok. Saudara tahu? Saya baca 3 minggu selesai. Saya sekarang diselip orang. 3 minggu selesai. Saya bilang, saya baca Alkitab itu 3 minggu selesai. Saya bilang. Saya diselip orang. Dia bilang, Pak, saya diperintah Tuhan suruh baca Alkitab terus 2 minggu selesai. Dan ini seorang sarjana. Dan dia bukan hanya cuma sekali bacanya. Sudah berpuluh-puluh kali. Kemudian saya masih menang sedikit lumayan. Pak Yusa berapa kali sih? 80 lebih. Wah ya belum, saya tidak bisa nyelip kamu. Tapi saya 2 minggunya sudah saya menang toh Pak? Ya puji Tuhan saya bilang. 2 minggu Alkitab habis, coba bayangin. Dia bacanya siang malam. Tidurnya 1-2 jam. Sebab Tuhan berkata, aku mau kamu taat dan setia kepadaku sampai di mana. Jalani. Wah, saya salit sungguhan. Saudara, firman Tuhan ini engkau pelajari, maka engkau akan mendapatkan satu kekuatan yang ekstra. Kemudian kamu belajar duduk diam, pasti Tuhan akan mengikuti dengan apa? Rema. Maka Petrus pada waktu dia menerima rema itu, dia ingin membuktikan apa yang dikatakan Yesus ini yang didengar tadi. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Maka dia tebarkan jala. Saudara perhatikan. Apa yang dikatakan oleh Yesus ayat 4? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini, maksudnya Tuhan Yesus itu suruh nebarkan itu bukan jala satu. Kalau ada yang punya Inggris, ada yang bawa Inggris enggak? Biar Paul, saya enggak bisa Inggris, kamu yang pinter Inggris dulu. Nah, atau enggak usah, nanti dicatat aja, dicari. Yang pinter Inggris cari. Yang Tuhan Yesus berbicara, tebarkanlah jala-jalamu. Bukan satu. Tuhan, di dalam ayat ini Tuhan berkata, tebarkanlah jalamu lebih dari satu. Tapi saudara tahu, Petrus nebarkannya jalannya berapa? 1. Kenapa 1?
Karena dia ragu-ragu. Yang pengalaman saya semalam itu satu aja tidak dapat. Kalau jala satu ini dapat saja lumayan. Loh, saudara kadang-kadang gini loh. Sudah usaha, tidak gagal. Lalu kalau Tuhan memberikan bayangan usaha yang gede, Tuhan bilang. Lalu kamu bilang apa? Yang kecil saja tidak dapat. Apalagi yang gede. Nah, pada waktu Petrus sudah nebarkan jalannya, ikannya tidak tertampung. Jalannya koyak. Salah siapa? Kalau jalannya koyak, ikannya kabur lagi enggak? Kabur. Salah siapa? Lalu kamu bilang apa? Aduh. Coba tadi semua ditebar kayak lumayan. Lo timbul serakai. Lo. Ya dah. Nah. Lo ini sebetulnya mengena dirimu dewek itu modelnya kayak Petrus gitu enggak? Kayak gitu enggak? Iya. Bertobat. Kalau Allah menyuruh, meskipun hal itu tidak masuk akal, jalani. Jangan terlalu mau jadi perencana. Kalau Allah ngomong, kamu bilang, masa? Saya baru bersaksi, orang sampai matanya bunder. Saya bilang, waktu istri saya, dia berdoa begini, Tuhan, aku kepengen mantu secepatnya karena kesehatanku. Tuhan bilang, oke. Dan Tuhan justru ngomong sama anak-anak, oke. Saya tidak dikasih tahu. Bapak ini loh tidak dikasih tahu. Cuma istri saya ngomong gini, Tuhan sediain biayanya ya. Terus dia ngomong tanyain sama saya gini, Papa, teh mantu kira-kira ngundang jumlah orangnya yang datang berapa? Loh, kue gabungan atau sendiri-sendiri? Gabungan bae lah apa? 3 jadi 1. Jadi saya mantu laki-laki 2, jadi besannya kan 2. Jadi 2 jadi 1. 2 sama saya 1 kan 3. Jadi pestanya jadi 1 saja. Kira-kira yang datang berapa? Waduh ya kira-kira 3.000 saya bilang. Iya toh. Wong gabungan no. Ya, lo ini kira-kira. Terus aku bilang kenapa? Oh enggak, aku cuma mau hitung-hitung. Lalu dia ngitung. 3.000 kali 10.000. Pesta kan satu orang makan 10.000. Lalu jadi 30 juta. Aku bilang, kenapa sih kok hitung-hitung? Hehehe, ketawa toh. Ternyata dia sembahyang. Tuhan, sediain duitnya ya. Nggak tanggung-tanggung mentai. 30 juta. 2 hari kemudian saya terima cek 32 juta. Saya gini loh, Tuhan ini buat apa? Nanti kamu tahu. Saya sampai rumah, yang ini ada orang ngasih 32 juta ini buat apa? Itu aku. Wah, aku bagaimana? Aku minta tanda, Tuhan apa boleh? Kalau boleh engkau siapkan uangnya. Sebab aku kan lapor engkau bosku. Cara tahu. Akhirnya orang bilang, berapa Pak? 32. Melotot semua. Wah. Loh, kalau organisasi yang minta, kalau yayasan yang minta untuk pembangunan gampang. Tapi kalau pribadi segitu gampang enggak? Sulit. Loh, imanmu sulit. Jangan batasi kuasa Allah kayak Petrus. Suruh nebari 2 jala-jalannya kok. Jala 1 bocor nanti. Loh ya dah. Belajar hidup menyenangkan hatinya Tuhan itu segala sesuatu perencanaannya dia, kita hanya punya keinginan boleh, tapi hadapkan di hadapan Tuhanmu. Inilah saudara. Dan ini saya alami. Dan kalau Tuhan sudah berkata, tebarkan jala-jalamu. Jangan kamu batasi kuasa Allah.
Kalau engkau batasi, akhirnya mesti koyak. Dan ikan itu lari. Meskipun sudah cukup banyak. Dan pada waktu Petrus mendapat ikan demikian banyak, apa yang menegur Petrus? Petrus berkata, ayat 8, ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Peristiwa yang terjadi, kenyataan yang terjadi, tiap perkataan Yesus menempelak Petrus sehingga Petrus sadar siapa dia sebenarnya. Maka dia berani berkata, Tuhan tinggalkan aku orang berdosa. Tetapi Yesus berkata, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Saudara dan saya sekarang ini jadi ikan-ikan yang dijala oleh rasul-rasul. Iya dah? Hari ini saya senang. Karena apa? Untel-untelan. Jadi panasnya luar biasa dah. Kira-kira kalau panas kayak gini itu dikatakan kayak apa? Pindang dah. Iya dah? Ikan pindang dah. Nah, saya senang saudara. Makanya saya itu tidak pernah nolak diundang ke tempat yang kecil atau gede. Karena apa? Selalu membuat suatu peringatan bagi hidup saya. Banyak orang selalu minta Eka jadi apa? Enaknya itu yang di AC, yang gedungnya mewah. Belum tentu saudara. Sebab tiap kali Tuhan membawa saya kemana, Tuhan berbicara banyak. Hari ini, waktu untel-untelan gini, Tuhan bilang, loh bener toh firmanku, Tuhan. Tuhan bilang apa? Karena aku mau bicara tentang hal ikan-ikan. Saudara dan saya adalah ikan-ikan yang ditangkap Tuhan, betul? Tapi kepengenmu jadi ikan apa? Ikan rawana? Yang harganya jutaan itu, yang emas gitu, dibuat hiasan? Ikan koki? Ayo jujur. Sekarang jawab dulu kepengen jadi ikan apa. Nah, saudara perhatikan dan kamu nanti jawab dewek, pulang direnungkan dan bertobat. Yesus berkata apa? Aku adalah garam dunia. Kalau ikan-ikannya ini harus digarami jadi apa? Saudara tidak pernah mikir bahwa Tuhan Yesus menghendaki saudara dan saya jadi ikan asin. Tidak pernah kamu mikir, betul? Betul? Padahal jadi ikan asin enak enggak? Ayo tak tanyai. Enak jadi ikan hias toh? Tiap hari dikasih makan, tinggal kletek. Orang lain nonton, bagus ya. Nah, lebih senang gitu dah. Jadi orang Kristen senang gitu dah. Diberkati ya, wah gemuk makannya banyak. Terus tempatnya bagus, wah sinar neoning warna-warni. Pengennya gitu dah. Makanya nanti kalau di Roma punya ikan hiasan kamu bilang, aduh Tuhan. Aku kok kepengen jadi itu, malu. Jadi banyak orang Kristen kalau diberkati sama Tuhan, dia cuma sebagai hiasan. Dan Tuhan tidak mau itu, saudara. Yesus berkata, aku garam dunia. Dan engkau adalah ikan-ikannya. Dan engkau harus jadi ikan asin. Kira-kira kalau ikan itu hidup dicemplungin, laut tuh asin enggak? Ikan yang di dalam laut asin enggak? Kenapa? Sebab dia hidup.
Ikan yang di dalam laut, kalau dia mati jadi asin. Tapi kalau hidup tetap. Nah, kamu ini sudah kena garam Yesus atau belum? Tanya dewe. Kita tanyain ndak isin. Lah, kalau sudah kena garam Yesus, rasanya daging ikan ini rasa garam atau rasa ikan tawar? Hah? Kalau ikannya sudah mati, garamnya masuk, meresep, dagingnya rasa asin. Lah dagingmu ini dagingnya rasa Yesus atau belum? Amin, aminnya amin apa? Loh, jujur saudara. Saya sendiri terus terang saya bilang, Tuhan aku belum asin 100%. Kenapa? Ya, karena garam dicampur ikan ya belum bisa atau Tuhan jadi garam. Nanti kalau aku sudah pulang ya jadi garam seperti engkau. Yesus berkata apa? Hendaklah engkau sempurna karena Bapakmu sempurna. Kapan kamu dan saya mencapai kesempurnaan? Kalau sudah pulang dalam kerajaan surga. Jadi selama di dalam dunia kamu selalu digaram. Tapi untuk digarami harus mati apanya? Dagingnya. Lah, mati dagingnya itu Tuhan untung lo baik lo. Kalau kamu dimatiin sekaligus ini ya gepeng dah. Enggak, Tuhan maunya sedikit-sedikit. Loh, sebab garam itu neresepnya enggak sekaligus. Tetapi pelan-pelan. Ngerti enggak? Lah, kira-kira yang paling kena dan yang pertama kali kena yang mana? Yang banyak bakterinya, yang mau busuk atau yang masih belum busuk? Yang sudah busuk. Sebab kalau enggak jadi makanya watakmu yang paling jelek. Itu yang paling digarami oleh Tuhan dulu. Haleluya. Amin. Nah. Amin. Amin. Potong dong. Jadi kamu tahu enggak watakmu? Yang paling jelek tahu enggak? Tahu tak? Sudah dipotong belum? Belum. Waduh. Berarti masih hidup itu. Nah, belum dimatiin itu, ya dah. Laki-laki yang mata keranjang. Nah. Perempuan-perempuan yang mata duitan. Nah. Wah, itu bentuk. Masih. Iri hati. Wah, tama. Oleh orang lain lihat pakai, waduh aku kok tidak diberkati si Tuhan. Nah, itu. Ini saudara, ini belum. Saudara. Untuk jadi ikan asin kau harus sedia mati. Tetapi kalau engkau sudah mau dan rela digarami, garam akan bekerja dengan sendirinya. Pelan-pelan proses pembusukan akan hilang. Dan awet. Biarpun kamu jadi ikan asin. Masuk istana enggak? Masuk. Orang kaya kepengen ikan asin enggak? Iya. Kepengen jadi ikan apa hias? Oh, belum tentu. Kalau kamu sedia saudara dan saya jadi ikan asin, kamu akan dicari orang. Tetapi ada harga, sudah jadi ikan asin, sudah. Tapi ada harga yang saudara tetap harus bayar. Rela dikunyah dan dimakan sama sambal. Sudah mati, diasini dipanasi lagi. Aduh, dikunyah lagi, remet-remet sampai habis.
Tapi untungnya karena sudah mati jadi tidak kerasa. Sekarang ini masih terasa enggak? Saya kesinggungan enggak? Waduh, masih. Belum sempurna. Nah, pinter itu. Belum sempurna. Maka dari itu, saudara, kekristenan kita ini hari demi hari harus bergaul erat dengan Yesus. Harus. Sebab kalau engkau kurang firman, garam itu tidak bisa masuk. Kenapa banyak orang Kristen jadi busuk? Kamu kalau tidak percaya buktiin. Ikan yang kamu asin kurang garam pasti busuk. Ya? Busuk toh? Maka dari itu saudara, renungkan tiap-tiap hari firman Tuhan. Masukkan garam ini. Meresap. Maka kamu akan digarami terus menerus. Dan hidup kita akan diubah. Tidak usah saudara yang cari orang. Ikan asin ini cari orang atau orangnya cari ikan asin toh? Orang cari ikan asin. Saya waktu dipanggil Tuhan, saya bilang, Tuhan, aku tidak mau cari pelayanan. Tuhan bilang, siapa yang suruh kamu cari pelayanan? Mereka harus cari kamu, bukan kamu cari dia. Kenapa? Kamu ikan asin. Nah. Makanya sebetulnya sederhana enggak firman Tuhan itu? Sehari-hari enggak? Makanya nanti kalau di rumah kamu sedang makan ikan goreng enak. Waduh, aku belum jadi ikan asin. Nah, kalau makan ikan asin, kamu bilang, puji Tuhan ini aku nih harus dimakan. Dinyet-nyet loh. Orang kalau makan ikan asin itu sedikit atau banyak sekaligus. Sedikit nasinya Nah, kalau ikan biasa, ikannya banyak, nasinya sedikit. Ludruk. Saudara perhatikan. Si Darmanto bilang, bludrek Pak kalau banyak-banyak loh. Kamu tahu, kenapa orang Kristen selalu menyebabkan orang-orang dunia bludrek? Loh, betul dah. Makanya pasti orang Kristen kalau yang sudah digarami seperti Yesus, pasti dicap orang gila. Makanya saya bilang kalau kamu orang Kristen belum dicap gila, belum jadi ikan asin. Sebab belum membuat orang bludruk. Ya dah. Maka dari itu hidup kekristenan itu sebetulnya sederhana, enak, rileks. Bikin bludruk aja yang bludruk kan yang makan salah itu. Ikan asin ya tetep ora bludruk kok. Loh bener enggak? Orang kita sudah mati ya. Mau diapa-apain biarin lah. Mau ditampar, mau diapain, terasa enggak? Nah. Saudara perhatikan. Selama kita hidup, kita selalu kepingin dihormati. Ya dah? Kita kerap kali tersinggung, kita marah kalau ada orang enggak menghargai kita. Yesus berkata, jadi ikan asin, mati. Kamu pergi ke tempat orang mati. Biarpun yang mati itu westrine cerewetnya kayak apa, jengkel kayak apa. Waktu hidup yang suami bilang, cepet mati itu. Meskipun diomongi gitu mama nih. Tapi kayak mati. Diseret-seret atau ditangisi. Ora ditangisi tok, dikasih pakaian bagus enggak? Padahal waktu hidup mau minta pakaian bagus saja diomeli enggak tahu. Dia mati dikasih pakaian bagus enggak? Terus dikasih peti yang bagus enggak? Terus dibeli kembang yang bagus enggak? Terus diangkat. Dipanggul enggak? Ngerti? Kalau kamu masih hidup, kekristenanmu, kamu akan dapat hinaan terus-menerus.
Tapi kalau kekristenanmu, kedaginganmu sudah mati, kamu akan dipanggul-panggul orang kemana-mana. Ini hidup kekristenan, saudara. Maka dari itu engkau pelajari firman Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya menjadi penjala orang. Saudara satu, ikan itu cuma satu. Tapi kalau orang yang makan ikan asin, yang banyak yang makan, satu yang dimakan. Kalau saudara seorang diri, sebagaimana Tuhan mau, kau akan menjadi berkat isi dunia ini. Ini hidup kekristenan, saudara. Maka dari itu malam ini saudara perhatikan. Ini sudah basah kuyup loh ya. Ini sebabnya sudah biasa jadi ikan asin. Sebabnya ikan asin itu mesti dijemur, ya tahu kepanasan, tidak apa-apa, biasa. Makanya saya kalau khotbah mesti bawa pakaian. Sebabnya basah kuyup mesti, apalagi kalau di tempat kayak model gini. Wow. Sip. Tapi saya hormati saudara. Sebab dari sini saudara akan belajar. Panas enggak apa-apa. Mau jadi ikan asin kok. Nah. Loh ya toh sebelum jadi ikan asin belajar dulu toh pet-petan ya toh. Tindih-tindih lah. Ya itu loh saudara. Maka sekarang kita periksa. Kalau hari ini kamu belum jadi. Lalu baru meresep sedikit. Bertobat. Katakan Tuhan. Aku siap. Untuk engkau garami tiap hari. Dan aku menjadi ikan asin yang engkau kehendaki. Supaya kemuliaanmu nyata di dalam hidupku. Dan banyak orang akan mencari engkau. Amin. Mari kita berdoa. Oh Yesus, sikia karata syakata kaya karata sekete keria kata kaya. Tuhan, kau sendiri yang melawat hari ini anak-anakmu di tempat ini. Engkau tahu Tuhan keadaan anak-anakmu di tempat ini. Biarpun kami mendengar firman-Mu dengan ketawa, tetapi hati kami sadar. Siapa kami sebenarnya ini Tuhan. Yesus, Yesus. Kami sebetulnya tidak layak Tuhan. Karena kerap kali kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Hanya kerap kali kami hanya membutuhkan Engkau. Untuk menggarami orang lain tapi bukan menggarami kita. Dan kami tidak mau mati untuk digarami Tuhan. Sehingga kami hidup terus dan mengeluarkan lendir untuk menolak garam itu. Tapi malam hari ini kami sadar, bahwa benar Tuhan. Kami mohon ampun. Firman-Mu telah masuk dalam hati kami dan kami menyadarinya. Kami minta ampun Yesus. Sebetulnya aku harus menjadi garam buat istriku, buat suamiku, buat anakku, buat tetanggaku, buat orang tuaku, buat mertuaku. Tapi aku malah menjadi batu sandungan buat mereka. Tuhan, Hamba serahkan anak-anak-Mu. Sekarang waktunya Engkau berbicara secara pribadi. Kemukakan, jujur. Apa yang Engkau serahkan. Biar Tuhan kerat. Mati, memang pedih, memang sakit. Berat, sesak napas. Tapi garam itu akan mengubah saudara dan saya.